masih berkumpul di penghujung tugas kita pada siang hari ini. Seperti biasa, kita akan melakukan post conference sebelum dioperasikan ke shift berikutnya. Baiklah, langsung saja kita dengarkan laporan dari tim A. Kepada ketua tim A, dipersilakan. Terima kasih kepada Kak Haru. Jadi jumlah awal shift pagi sebanyak 4 orang, pasien pulang tidak ada, pasien rujuk tidak ada, pasien pindah ruangan tidak ada, dan pasien baru tidak ada. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan dari laporan dari Yolanda Pradila. Kepada Yolanda saya persilakan. Baik, terima kasih Kantin. Di sini saya akan melaporkan hasil pasien pada hari ini. Yaitu yang pertama Nyonya D, usia 59 tahun dengan diagnosa medis hemoroid internal grade 4 dengan trombosis. Kemudian diagnosa keperawatan yang diangkat yaitu nyeri akut dan ansietas. Selanjutnya implementasi yang telah dilakukan hari ini yaitu melakukan pengkajian nyeri secara komprehensif, memberikan teknik dan farmakologis yaitu teknik nafas dalam, kolaborasi pemberian analgesik, kemudian monitor tanda-tanda vital sebelum pemberian analgesik, kemudian lakukan pemeriksaan penunjang, dan yang terakhir yaitu puasa 6 jam sebelum operasi karena pasien hari ini akan dioperasi. Kemudian evaluasinya, pasien mengatakan masih nyeri pada anusnya, pasien tampak cemas, pasien tampak meringis, tanda-tanda vital dalam batas normal, masalah transaksi sebagian, intervensi dilanjutkan yaitu pemberian analgesik, pengajaran teknik dan farmakologis, dan puasa 6 jam. Pasien kedua yaitu Tuan AH, usia 68 tahun dengan diagnosa medis yaitu ulkus pedis sinistra, dengan diagnosa keperawatan gangguan kerusakan integritas kulit atau jaringan serta ansietas. Implementasi yang dilakukan yaitu monitor tanda-tanda infeksi, monitor luka, bersihkan luka dengan pasti nampak tuh. Nampak. Ada sekali ya. Iya, kat. Dadah. Cepat. Nampak tuh bang. Hari ini kok. Tidak bang. Untuk implementasinya yaitu monitor tanda-tanda infeksi, monitor luka, bersihkan luka dengan NaCl, kolaborasi debridement, memberikan teknik non farmakologis, kolaborasi pemberian analgesik, monitor tanda-tanda vital, puasa 6 jam, menjelaskan prosedur operasi. Evaluasi yaitu pasien mengatakan pada luka terdapat udem dan pus, luka tanpa ada pus, kemudian tanda-tanda vital dalam batas normal, masalah belum teratasi, dan intervensi dilanjutkan yaitu membersihkan area luka, pemberian analgesik, dan persiapan operasi atau eksisi. Kemudian sekian dari saya membahas kepada Kantin. Selanjutnya untuk mendengar laporan dari Nyonya D yang dikelola oleh Sari Sakia. Sebelah Sari saya persilakan untuk melaporkan hasil pengelolaannya. Makasih kepada Kantin. Baik, saya akan melaporkan pasien yang pengelolaan saya yaitu Tuan D, umur 18 tahun, kelamin laki-laki, dengan diagnosa medis tonsilitis kronis dengan post-op operasi. Di mana diagnosa yang diangkat yaitu nyeri akut, yang kedua resiko infeksi. Tindakan yang telah dilakukan pada masalah nyeri akut, yang pertama itu identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Identifikasi skala nyeri, identifikasi respon verbal, identifikasi faktor yang memperberat nyeri, monitor pemberian efek samping analgesik, memberikan teknik non farmakologis untuk mengurangi nyeri, fasilitasi pasien untuk istirahat dan tidur, ajarkan pasien teknik non farmakologis, identifikasi riwayat alergi obat, monitor TTP sebelum dan sesudah pemberian analgesik, dokumentasikan respon terhadap efek analgesik dan efek yang tidak diinginkan, jelaskan efek terapi dan efek samping obat, dan kolaborasi pemberian dosis dan jenis analgesik. Evaluasi yang didapatkan, S-nya pasien mengatakan masih merasa nyeri di luka operasi dengan skala nyeri 4. Dan nyeri pertama jika pasien berbicara. Pasien mengatakan tidak memiliki alergi obat. Dengan O-nya pasien tampak lemas, pasien tampak bisa melakukan teknik non farmakologi untuk mengurangi nyerinya dengan tekanan darah 120/80 mmHg dengan suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 82 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit.
tampak tidak ada efek yang membahayakan dari obat yang diberikan setelah diberikan obat. Masalah teratasi sebagian. Dialog 1-2 yaitu risiko infeksi, tindakan yang dengan intervensi pencegahan infeksi dan perawatan luka. Tindakan yang dilakukan yaitu monitor tanda gejala infeksi lokal dan sistemik, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan sekitar pasien, pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi, jelaskan tanda dan gejala infeksi, anjurkan meningkatkan asupan cairan, monitor karakteristik luka, monitor tanda-tanda infeksi, pertahankan teknik steril saat melakukan perawatan luka, berikan suplemen vitamin dan protein, anjurkan mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan kolaborasi pemberian antibiotik. Dengan evaluasinya, pasien mengatakan masih sakit di luka operasi dan O-nya, luka pasien tampak banyak kemajuan dengan tidak adanya kemerahannya sudah berkurang, tidak ada pus, tidak ada berdarah, pasien tampak makan makanan yang lunak, dan pasien tampak memakan es krim untuk atas anjuran dokter dengan suhu 36,7 derajat Celcius, HB 13 gram per dl, leukosit 11.000. Masalah teratasi sebagian dan intervensi dilanjutkan dengan memberikan antibiotik. Sekian, saya kembalikan kepada Fatin. Baiklah, selanjutnya untuk pelaporan pasien berikutnya yang dilaporkan oleh perawat Mary. Pada Mary, saya persilakan. Baiklah, saya akan melaporkan pasien itu yang bernama Nyonya Y. Di mana di sini diagnosa Nyonya Y berumur 59 tahun dengan diagnosa medis non-amion alpha-patella post rekonstruksi ori. Di sini diangkat diagnosa kelainan nyeri akut dan gangguan mobilitas fisik. Untuk diagnosa yang pertama, ini akut berhubungan dengan aktivitas fisik, dilakukan tindakan berupa mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri, mengidentifikasi skala nyeri, mengidentifikasi risiko nyeri verbal, dan memonitor pemberian analgesik, memberikan terapi non-farmakologi, dan mengidentifikasi adanya alergi obat. Untuk evaluasinya sendiri, itu pasien mengatakan masih nyeri pada luka operasinya, lalu pasien mengatakan nyeri seperti tertusuk-tusuk, pasien mengatakan skala nyeri turun dari 6 jadi 5. Untuk objektifnya pasien masih tampak meringis, dan untuk asesmennya masih belum teratasi, dan untuk P-nya itu intervensi dilanjutkan dengan manajemen nyeri dan memonitor KDP. Lalu untuk yang kedua yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan integritas struktur tulang. Dilakukan implementasi itu mendorong pasien untuk melakukan ambulasi dimulai dari duduk di tempat tidur, membantu pasien untuk melakukan ambulasi, mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, memonitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi, fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, dan melibatkan keluarga dalam membantu pasien dalam melakukan mobilisasi. Untuk evaluasinya sendiri, untuk S-nya pasien mengatakan masih sendiri ketika melakukan mobilisasi. Pasien mengatakan untuk kebutuhan toileting dan mandi dibantu oleh keluarga. Untuk objektifnya pasien masih takut untuk melakukan mobilisasi. Untuk asesmennya masih belum teratasi, dan untuk P-nya intervensi dilanjutkan dengan terapi latihan ambulasi. Mungkin itu saja penyampaian dari ini kembalikan kepada Kapin. Terima kasih kepada Mary. Selanjutnya saya kembalikan kepada Karu. Baiklah, terima kasih kepada tim A. Berarti tidak ada kendala dalam melaksanakan asuransi keperawatannya. Ya, tidak ada. Selanjutnya kita persilakan kepada ketua tim D. Kepada tim D juga. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Palu. Baiklah, di sini jumlah pasien masih sebanyak 5 orang. Pasien pulang tidak ada, pasien rujukan juga tidak ada, pasien pindah ruangan tidak ada, pasien baru tidak ada. Jadi totalnya masih 5 pasien. Baiklah, mungkin untuk lebih jelasnya disampaikan oleh para perawat penanggung jawab pasien. Yang pertama yaitu kepada perawat ahli, bisa. Terima kasih tim dari Ibu Baru. Saya akan menyampaikan hasil evaluasi SMK keperawatan pada Nyonya S umur 48 tahun dari rawatan yang kedua hari ini dengan diagnosa medis post-eksisi CMAI. Untuk diagnosa perawatan pada hari ini ada nyeri akut dan risiko infeksi.
Untuk diagnosa nyeri akut sendiri, implementasi yang telah dilaksanakan yaitu mengidentifikasi lokasi karakteristik durasi frekuensi dan identitas nyeri, mengidentifikasi skala nyeri dan respon nonverbal, memberikan teknik farmakologi untuk mengurangi nyeri, memfasilitasi istirahat tidur, mengkolaborasikan pemberian analgesik, melanjutkan monitor nyeri secara mandiri, mengidentifikasi kesesuaian jenis analgesik dan tingkat kepatuhan nyeri, memonitor efektivitas analgetik, serta mendokumentasikan respon terhadap efek analgetik dan efek yang diinginkan. Untuk evaluasinya, pasien mengatakan nyeri dirasakan luka insisi di CA-mamenya, nyeri dirasakan seperti tusuk-tusuk, skala nyerinya masih 6. Setelah diberikan obat, nyeri berkurang 4-5. Pasien mengatakan tidak ada reaksi alergi menggunakan analgetik. Untuk objektifnya, pasien tampak meringis sebelum diberikan analgesik dan setelah diberikan analgesik pasien tampak tenang. Untuk masalahnya mulai teratasi. Untuk kliniknya tetap lanjutkan pemberian analgetik. Untuk diagnosa yang kedua, risiko infeksi, implementasi yang telah dilaksanakan yaitu memonitor tanda gejala infeksi lokal sistemik, memberikan perawatan kulit pada area edema, mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan, mengajarkan cara memeriksa luka, memonitor karakteristik luka, melepaskan balutan, proses secara perlahan, membersihkan dengan NaCA, menganjurkan perawatan luka mandiri, serta mengkolaborasikan pemberian obat antibiotik. Untuk subjektifnya, pasien mengatakan luka insisi ke bahu, luka insisi, pasien mengatakan sakit dan basah, pasien mengatakan tidak nyaman. Untuk objektifnya, sebelum diberikan perawatan luka tampak bernanah dan berair, luka berbau, panjang luka 8 cm. Setelah diberikan perawatan luka tampak bersih. Untuk masalahnya belum teratasi. Untuk selanjutnya, pertahankan teknik aseptik serta perawatan luka. Untuk pasien yang kedua, yaitu Tuan M, 41 tahun, hari rawatan yang keempat, dengan melanoma malignan. Untuk diagnosa perawatan pada hari ini yaitu nyeri akut dan gangguan rasa nyaman. Untuk nyeri akut, mengidentifikasi lokasi karakteristik durasi frekuensi identitas nyeri, mengidentifikasi skala nyeri dan respon nonverbal, memonitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan, mengontrol lingkungan dan yang memperberat nyeri, serta melanjutkan memonitor nyeri secara mandiri. Untuk subjektifnya, pasien mengatakan luka dirasakan pada operasi melanoma, luka terasa seperti terbakar, pasien mengatakan nyeri pada skala 6, pasien mengatakan saat melakukan teknik relaksasi komplementer nyerinya mereda. Untuk objektifnya, pasien tampak meringis dan sering memegang bagian luka insisi. Untuk masalahnya masih belum teratasi serta dilanjutkan pemberian analgetik. Untuk diagnosa yang kedua, gangguan rasa nyaman, implementasi yang dilakukan yaitu menempatkan pada matras atau tempat tidur terapeutik yang tepat, menempatkan pada posisi terapeutik, mengatur posisi tidur yang disukai, imobilisasi dan topang bagian tubuh yang cedera dengan tepat, memotivasi terlibat dalam perubahan posisi, mengajarkan menggunakan postur tubuh selama perubahan posisi. Evaluasinya, subjektifnya, pasien mengatakan nyaman saat posisi pasien diubah dan ditopang dengan baik oleh perawat. Pasien mengatakan semangat untuk melakukan perubahan posisi. Pasien tampak nyaman dan rileks. Untuk masalahnya mulai teratasi, namun tetap dijadwalkan secara teratur untuk perubahan posisi selanjutnya. Baik, sekian pelaporan saya dan kembali kepada Hakim. Baiklah, terima kasih kepada perawat Hakim. Selanjutnya itu kepada perawat Dewi. Terima kasih kepada Hakim. Saya akan menjelaskan mengenai evaluasi terhadap Nyonya M, yaitu Nyonya M umur 44 tahun dengan diagnosa medis post eksisi ulcus febris dan BM. Untuk diagnosa keperawatannya yaitu nyeri akut dan juga gangguan integritas kulit atau jaringan. Untuk diagnosa yang pertama yaitu baiklah, untuk diagnosa implementasi yang telah dilakukan yaitu mengidentifikasi lokasi, karakteristik durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, mengidentifikasi skala nyeri klien, lalu tadi sudah melakukan memonitor karakteristik luka klien, memonitor tanda-tanda infeksi pada luka, dan juga sudah melakukan pembersihan luka dengan cairan NaCl. Untuk evaluasinya itu, klien mengatakan masih terasa nyeri di area luka, klien mengatakan skala nyerinya 5, lalu klien mengatakan bahwa lukanya masih terasa basah, lalu untuk O-nya itu klien masih tampak meringis dan lukanya masih tampak ada cairan. Untuk masalahnya itu teratasi sebagian, untuk intervensinya dilanjutkan dengan manajemen nyeri dan perawatan luka. Kemudian untuk pasien yang kedua yaitu Tuan Y, umur 19 tahun dengan diagnosa medis tonsilitis akut post-op. Untuk diagnosanya itu nyeri akut dan gangguan integritas kulit atau jaringan.
Untuk implementasi yang telah dilakukan yaitu mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, lalu mengidentifikasi skala nyeri, lalu sudah melakukan perawatan luka yaitu berupa melihat memonitor karakteristik luka klien dan juga telah membersihkan luka klien dengan cairan NaCl atau pembersih non toksik. Untuk evaluasinya itu klien masih mengatakan nyeri, kemudian skala nyerinya 3. Untuk O-nya itu klien masih tampak meringis, lalu luka klien tidak tampak kemerahan. Untuk A-nya itu masalah teratasi sebagian, dan untuk intervensinya dilanjutkan dengan manajemen nyeri dan juga perawatan luka. Sekian pelaporan dari saya kembalikan kepada Katin. Baiklah, terima kasih kepada perawat Serli. Selanjutnya itu kepada perawat Dani. Terima kasih kepada Ketua KPP. Saya menyampaikan laporan saya kepada Tuan AN usia 35 tahun. Adapun yang saya lakukan itu nyeri akut dan profesi paling tidak efektif. Untuk yang pertama, implementasinya itu mengidentifikasi lokasi, karakteristik, frekuensi, klasifikasi. Kemudian identifikasi skala nyeri, respon nyeri non verbal, kemudian faktor yang memberat dan pengalih nyeri. Kemudian pemberian terapi non farmakologis, memantau TTV, terakhir mengkolaborasi pemberian analisis. Adapun evaluasinya klien mengatakan masih merasakan nyeri dengan skala 4. Observasinya selain tampak meringis, tanda vitalnya tekanan darahnya normal, naiknya 100 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius. Masalah nyeri akut belum teratasi, intervensi dilanjutkan yaitu kolaborasi pemberian analisis. Untuk yang kedua yaitu implementasinya memonitor tekanan darah, suhu tubuh, nadi, dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan. Itu di sini observasinya keadaan fungsi lemah, TRT lebih dari 2 detik, TTV-nya tekanan darah 120/80, nadinya 100 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius. Masalah belum teratasi, intervensi dilanjutkan. Demikianlah yang dapat saya laporkan. Saya berikan kepada Katin. Baiklah, terima kasih kepada perawat Dani, perawat Serli, dan perawat Katin. Selama melakukan usaha keperawatan, apakah ada kendala atau masalah? Tidak ada. Jika tidak ada, saya simpulkan bahwa di tim A jumlah aktivitas keperawatannya ada, di tim B jumlah aktivitas keperawatannya ada 142, masalah yang teratasi belum ada, masalah yang belum teratasi itu ada 10, aktivitas yang terlaksana ada 56, dan aktivitas yang tidak terlaksana ada 86. Baiklah, mungkin itu pelaporan dari tim B. Saya kembalikan kepada Ibu Pak. Terima kasih kepada Katin B. Jadi pasien kita pada siang ini berjumlah 9 orang. Tingkat ketergantungan minimal care tidak ada, partial care 2, dan total care 7 orang. Jumlah diagnosa keperawatannya ada 18 diagnosa. Kemudian jumlah intervensi keperawatan ada 28 intervensi, dan jumlah aktivitas semuanya 247 aktivitas, dan jumlah aktivitas yang dilakukan 107. Baiklah, alhamdulillah proses